Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video ini, kita akan mengikuti turnamen yang cukup bergengsi di IQ Option. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke teman-teman, ya kembali lagi kita di sini dan sekarang untuk video ini saya mau trading di saldo turnamen ya teman-teman ya. Turnamen Oktober Run teman-teman. Kita lihat ya di menu turnamen ini teman-teman. Turnamen Oktober Run, turnamen paling bergengsi ya kalau saya bisa bilang ya, turnamen yang prize poolnya paling gede ya. Nah, ini berjalan selama 1 bulan teman-teman. Saya bisa ikut ini, dan biayanya cukup besar nih daftarnya. Ya, saya bisa ikut ini secara gratis. Ya, secara gratis teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman mau ya teman-teman ikutin aja. Tinggal klik aja link yang ada di deskripsi ya. Atau lihat video saya sebelumnya, itu udah saya jelasin step by stepnya untuk mendapatkan free pass turnamen serta mendapatkan bonus $5 untuk akun teman-teman. Mau ikut turnamen di IQ Option secara gratis, atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw. 2 poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Ini itu lihat teman-teman, 30 besar mendapatkan hadiah ya teman-teman ya. Tetapi kita hanya punya saldo 10.000 ya teman-teman ya. Sedangkan minimum harus 69.000. Oke. Kita usahakan ya teman-teman ya. Dan ini berakhir di, mungkin saya akan ngejar bukan di sekarang sih. Nanti saya coba ngejar, saya coba main gila pas lagi akhir ya. Saya coba pas akhir bulan tanggal 30, karena pas habisnya tadi kan kita lihat nih, pas habisnya ini di tanggal 1 November ya, 1 November dini hari. Kita bisa kejar di akhir bulan. Oke, sekarang kita lagi trading di binary option. Digital option ya. Di sini saya mau menggunakan analisa selain SMA 5, 14 dan 60. Saya mau menggunakan analisa compare market satu dengan market lainnya gitu teman-teman. Nah, di sini sekaligus juga menjelaskan tentang kelebihannya IQ option teman-teman. Sini kita open market dulu ya, kita mau bandingkan. Saya di sini open market. Euro USD boleh, Euro USD. Lupa lagi apa ya biasanya ya. Selain menggunakan SMA ini yang biasa kita gunakan, kita juga menggunakan compare market 1, market 2, market 3, market 4. Dan di sini saya menggunakan chart layout. Di sini yang saya bilang, di sini adalah salah satu kelebihan IQ option. Salah satu kelebihan IQ option, kita bisa melihat chart secara banyak teman-teman. Enak banget teman-teman. Bahkan sampai 9 chart pun bisa teman-teman. Asal teman-teman nggak pusing lihatnya ya. Tuh. Bisa sampai 9 teman-teman. 9 chart. Tapi kita hanya kita hapus-hapusin dulu teman-teman. Hapusin dulu. Sampai 9 chart ya berarti itu. Bisa 9 chart kita untuk melihat, jadi kita nggak bingung. Kalau teman-teman punya monitor yang gede, itu enak banget mungkin teman-teman. Itu enak banget sih kalau monitor gede. Buat ngelihatnya ya, bisa ngelihat market macam-macam, nggak perlu gonta-ganti market gitu. Nah, sekarang kita gunakan 4 chart saja. Kita pasin, kita samain semua ya.
Nah, di sini saya open posisi angka $100 aja dulu. Oke. $100. Sip. Samain. Karena kita main di digital option, nah, saya nggak akan ganti-ganti angkanya nih, karena ketika saya ganti angka dia berubah nih teman-teman nih. Dia nggak mau ikutan semua. Beda sama binary option. Kalau binary option dia akan ngikutin, kalau misalnya kita ganti market atau misalnya apa, dia ngikutin tuh ininya untuk nilainya gitu. Nah, saya main di digital option karena di sini kita lihat ya persentasenya 90%, sedangkan di binary dia 87%. Kalau misalnya teman-teman bingung, di sini juga kita bisa lihat nih di turnamen itu juga ini instrumen bisa dilakukan di binary serta digital ya. Jadi bisa di binary option, bisa di digital option. Bisa di dua instrumen tersebut gitu teman-teman ya. Saya agak dekat dikit, sorry kalau kecepatan ya teman-teman ya. Pelan-pelan kita trading aja. Kita compare antara semua market ini, kita lihat trennya, yang trennya sama kita bisa lihat candle-candlenya teman-teman. Nah, ini kan trennya lagi sama nih, hampir sama. Kita lihat di SMA 60 nya. Kalau di sini dia berarti searah nih. Oh, ini Euro GBP semua. Salah. Pantesan kok sama. Euro GBP udah satu. Salah. Saya baru ngeh itu. Aduh. Nah, ini. Ini kita sama ini sama ini sama. Oke, kita lihat SMA 60 nya ya. Ini tiga ini sama. Dia kebalik. Oke, setelahnya kita lihat candlenya teman-teman. Karena kan semuanya ada euro nih, rata-rata ada euro, ada USD gitu kan. Nah, ini ada JPY juga buat compare. Kita bisa saling membandingkan nih. Kita bisa lihat instrumen candle-candle yang bentuknya misalnya ini merah, biasanya satunya hijau atau kebalikannya. Kayak gini sebelumnya. Dia berbalik arah. Nah, ini kayak gini. Saya lakukan sell ya teman-teman. Oh, udah 56, 57, 58, 59. Saya lakukan sell ya teman-teman ya. Oh, ini belum kita ganti nih, baru $1. Nah, lihat teman-teman, belum keganti tuh. Apakah profit? Merah. Sepertinya loss teman-teman, nggak masalah. Oh, profit ya. Oke. Ntar dulu kita lihat. Masih banyak, masih lama. Dia berkebalikan sama ini nih sekarang, karena ini terbentuk doji, ini terbentuk. Oke, sorry, kita zoom. Terbentuk doji, ini terbentuk doji. Oke, kita loss kita tipis sekali itu teman-teman ya. Kita loss kita tipis sekali, nggak masalah. Di doji di sini. Nah, ini kita buy teman-teman. Di sini kita buy, bakal profit. Nah, saya barusan compare sama yang ini teman-teman ya. Nah, ini terjadi doji, di sini terjadi doji juga nih teman-teman. Sama-sama doji di candle sebelumnya. Oke. Nah, doji ini doji. Jadi saya misalnya di sini merah, doji hijau di sini merah, doji merah ya di sini hijau. Menurut saya. Untuk compare market ala Kartiko ya seperti itu, ala saya seperti itu caranya teman-teman ya. Di sini kita profit ya teman-teman. Nah, dia merah di sini jadi hijau kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi berkebalikan. Sabar. Kan terpantul soalnya di sini. Kita lihat aja lagi.
Tunggu, kita udah profit ya teman-teman ya, $94. Kompensasi kita besar ya tadi ya, kalau 1 kita ganti 100. Oke. Saya di sini akan 1 kali open posisi aja teman-teman. Setelah itu saya akan pindah ke handphone. Nah, sekaligus ngasih tahu teman-teman bahwa turnamen ini bisa juga di handphone gitu. Jadi kadang-kadang orang bingung pas lagi buka saldo di handphone tuh nggak muncul turnamennya. Ya nggak masalah, nggak masalah itu teman-teman, buka aja di webnya Equioption. Teman-teman buka ke sini dulu. Kalau udah daftar ya. Kalau udah daftar atau sudah terdaftar sebagai member turnamen, tinggal klik ini aja nih. Tinggal klik begini ya. Buka di PC. Kalau nggak buka di browser ya, handphone lah. Tinggal klik cepret kayak gini aja nih. Gak usah sampai buka-buka macam-macam atau kayak gini lah. Pokoknya di browser ya, karena di handphone tidak ada mode ini nih, turnamen kayak gini nggak ada. Nah, setelah sudah begitu muncullah saldo si saldo turnamen. Nah, itu teman-teman bisa trading di handphone. Nanti kita akan lihat nanti ya. Kita akan trading di handphone. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Nah, di situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapat sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke? Kita sell teman-teman. Kita lakukan sell ya teman-teman ya. Oh, dia turun lagi. Kita compare dari sini ke sini lagi teman-teman. Tadi kan doji merah, ini doji hijau. Compare lagi. Kita compare. Kita tunggu. Dia mentok ya. Oke. Oh, dia turun nih teman-teman ya. 3, 2, 1. Tipis sekali teman-teman. Jadi merah dia ternyata. Nah, itu minusnya untuk compare market seperti itu teman-teman. Ini baru merah nih teman. Aduh, terlalu bawah teman-teman. Terlalu bawah dia. Harus tadi kita di sini, tapi terlalu bawah nih. Oke. Kita lihat aja teman-teman ya. Nah, itu masuk ke arah profit, naik lagi. Terlalu bawah sayangnya teman-teman ya. Oke, kita loss lagi teman-teman ya. Kita loss lagi. Oke, saya di sini karena tadi janji saya terakhir. Di sini kita akan pindah ke handphone. Oke. Ya, oke teman-teman. Kita udah move ke handphone ya teman-teman ya. Kita udah move ke handphone. Nah, di sini kita langsung cari marketnya. Bedanya di handphone sama di PC, ya di sini nggak bisa kayak tadi 4 layar itu nggak bisa teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai handphone, kita pakai indikator ini aja. KTR, indikator, apalagi namanya, fraktal. Satu lagi kita gunakan psychological line. Oke. Nah, saya ke tengah dulu sekali. Nah, gini enak. Oke, kita langsung cari marketnya. Loh, aku tutup semua. Aku tutup. Nah, kita bisa gantikan di sini nih. Kok tutup soh?
Nah, error dia, rupanya error. Kita ulang lagi berarti. Ya, kita gunakan ATR. Kita gunakan namanya psychological line. Satu lagi kita gunakan yang namanya fraktal. Oke. Ini kita buat template aja nih teman-teman. Kita buat template, kita kasih nama aja. Oke. Gunanya apa template ini? Gunanya biar kalau misalnya kita buka market lagi nih, kita buka market lagi, misalnya kita buka market lagi, kita tinggal pakai template. Tuh, udah kelar, langsung ketik indikator lagi. Jangan lupa saldonya ya. Ini saldo ini nih. Saldo ini gunakan yang turnamen. Tuh. Oke, tadi kita 200. Ya 100. Salah. Kita kompensasikan yang tadi dulu. Kita cari market. Kita cari market lagi. SDGB. GPY. Oke, kita lihat. Oke. Aduh, terlambat. Kita zoom out ya. Zoom out. Kita buy teman-teman. Nah, kalau di handphone dia ngikut nih teman-teman. Di sini tetap 200, tapi kalau di laptop enggak nih. Untuk open posisi ya, nilai open posisi. Oke. Kenapa saya klik yang namanya buy? Ya karena ini saya zoom out. Kalau misalnya kita tarik garis nih ya teman-teman ya, horizontal line. Nah di sini nih ada fraktal banyak banget ya teman-teman. Nah di sini ada fraktal banyak banget nih. Nah kita lihat nih, kita zoom in lagi, kita zoom in. Jadi di situ ternyata nembus teman-teman. Ternyata dinembus ya teman-teman ya, dia terpantul, dia terlalu tinggi naiknya. Itu alasan saya tadi open posisi. Ya nggak apa-apa, ya namanya trading ya, ada lossnya, nggak masalah, kita kompensasi lagi. Terus mumpung saldo gratis teman-teman, kompensasi tapi asal bener ya teman-teman ya. Nah di sini baru naik tuh teman-teman ya, lihat tuh baru naik teman-teman. Nah itu yang saya selalu bilang, saya tadi bilang kan sempat di video sebelumnya, bahwa ketika kita bilang ini akan naik, kemungkinan akan naik, ada fraktal di situ, tapi belum tentu naik karena ada noise ya, karena fake signal kalau misalnya di 1 menit itu banyak sekali teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat candle 5 detiknya itu pasti banyak gap di situ teman-teman, banyak kekosongan dalam jual beli itu teman-teman. Itu yang membuat ada fake signal. Makanya kalau misalnya kita ngomong jangka lebih panjang itu lebih aman sih. Nggak apa-apa teman-teman. Tadi analisa saya, di sini tadi hijau kan tuh setelahnya, gitu teman-teman ya. Padahal harusnya hijau di sampingnya, baru merah langsung turun lagi. Oke, kita cari market lagi. Oke. Belum dapat momen ya teman-teman ya. Ini kita open posisi, kalau loss udahan ya teman-teman, terakhir nih. Ya walaupun ini gratis tetap kita harus punya manajemen teman-teman. Kita delete aja dulu teman-teman ya. Aktif tuh. Horizontal line kita hilangin. Sebenarnya lebih enak di yang namanya PC atau laptop ya, dari baik dari web ataupun dari si aplikasi ya. Nah, jadi si IQ Option ini kan ngasih 3 opsi nih teman-teman ya. Yang pertama dari webnya langsung, yang kedua dari aplikasi di laptop atau PC, yang ketiga ada dari handphone. Nah ini udah ngasih kemudahan banget. Cuman untuk saya pribadi, saya lebih suka di laptop atau handphone, baik yang web maupun yang aplikasi aplikasi untuk laptop atau PC. Karena di handphone ini saya ngeliat candlenya cukup kecil ya, cukup sulit untuk analisa teman-teman ya.
cukup sulit untuk analisa. Jadi kita bisa zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Sedangkan saya di laptop aja tuh masih sering zoom in, zoom out ya. Nah, apalagi di sini nih. Dan untuk narik yang namanya garis tuh sulit di sini. Tergantung tangan kita teman-teman. Tuh. Apa kita open posisi terakhir ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita loss atau profit juga nggak apa-apa deh, posisi terakhir. Penutupan di turnamen ini karena kita nanti baru kejar nilai angka turnamen pas lagi akhir bulan ya. Nah, kalau yang sekarang jangan dulu deh, bahaya. 25. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, seharusnya ketika sampai garis ini sudah candle baru kah? Belum. Kita pecah $1.000 ternyata teman-teman. Oh, satu, untung satu. Oke. Gak apa-apa, kita share lagi teman-teman. Kita buat $1.000 saya sekalian. Karena ini seharusnya dia candle merah atau yang namanya doji ya teman-teman ya. Nah, seharusnya dia mempunyai candle warna merah. Kalau kita lihat dari psychological lainnya, dia udah nggak mau naik lagi nih teman-teman nih. Walaupun masih berusaha. Nah, inilah kekurangannya di handphone teman-teman. Ternyata masih hijau. Oke. Last, nggak apa-apa, kita last open position. Kita sell terus teman-teman ya. Kita sell lagi terus. Saya nggak bisa narik garis banyak-banyak, jadi saya juga bingung teman-teman ya. Ini masih naik kah atau bagaimanakah? Oke, kita lihat ya teman-teman. Kita tunggu aja teman-teman. Nah, cuma kalau masih 6.000 nggak masalah lah, kita masih bisa kejar, masih banyak waktunya teman-teman. Masih jadi doji juga teman-teman, lucu sekali nih. Wow, kita mencatat 4.000. Oke, ini seperti saya udah nggak pakai money management nih teman-teman nih, udah berantakan nih, udah nggak boleh nih teman-teman, harus stop habis ini. Saya emosi, ternyata di sini ada garis lagi teman-teman. Ini nggak enaknya di handphone ya teman-teman ya, ini bener-bener nggak enaknya di handphone. Di sini ada garis ternyata rupanya teman-teman nih, di sini nih. Belum kena dia rupanya teman-teman. Pantesan aja. Aduh. Oke teman-teman, ini udah nggak bener nih teman-teman. Kita harus terakhir di sini. Kita lakukan sell aja teman-teman ya. Ini terakhir, open posisi terakhir. Kita nutup ya dengan profit ya teman-teman ya, walaupun nilainya nggak banyak. Karena tadi ya terlalu salah analisa. Di handphone itu bisa kalau buat saya pribadi itu sering bikin banget salah analisa teman-teman ya, sering banget bikin salah analisa. Jadi ya apa namanya, gimana ya, saya kurang suka aja trading di handphone sekarang nih. Saya lebih suka di laptop karena ya tadi aja kita narik garis aja salah teman-teman.
ternyata bisa lebih jauh lagi. Nah itu udah bener-bener kayak ngebuat apa ya, ini buat saya kesel banget sih saudara, jujur ya. Aneh kalau di handphone jadi kecil tuh, lihat tuh naik. nggak jelas kelihatannya, walaupun itu saya nggak suka. Jadi mungkin lihat kalau kita langsung 3.000 loh teman-teman dari 10.000. Nggak apa-apa santai. Yang pertama kan karena kita gratis ya teman-teman ya, kita gratis, kita juga nggak usah apa namanya, kita juga ya udah gitu loh, ya udah namanya gratis gitu. Cuman kesalahannya adalah kita nggak pakai money management karena mikir karena jeleknya gratis itu ya, karena kita nggak mikir money management. Itu salah banget sih teman-teman. Kita tekan posisinya kebesaran, itu kesalahan keduanya. Dan yang ketiga, kalau memang nggak biasa, nggak suka di handphone, jangan trading di handphone. Itu pesan sih, koreksi buat saya sekaligus pesan buat teman-teman. Kalau misalnya trading nggak nyaman, yang pertama nih ya, yang pertama jangan pernah mikirin itu gratis atau tidak ya. Yang pertama nih, kalau misalnya gratis atau tidak ya udah tetap money management dijalankan. Yang kedua, ketika sudah nggak bener nih, udah ngerasa nggak bener, jangan lanjutin karena kacau money management ini pasti. Nah, kita lihat ya barusan ya, dua ini kelihatan ya barusan. Dan yang ketiga, jangan trading kalau misalnya lagi nggak nyaman teman-teman. Nah, nggak nyaman. Saya di sini saya konten saya untuk trading handphone karena saya ngasih tahu teman-teman bahwa trading handphone bisa gitu loh teman-teman. Untuk turnamen, terutama kadang-kadang soalnya suka bingung nih, saldo ungu ini suka nggak kenongol kalau itu. Tadi kan sudah dijelasin, open dulu ke PC, buka di PC, lakukan klik yang tadi turnamen, klik aja, habis itu nanti keluar lagi, nggak pasal keluar logout, buka di handphone. Kalau misalnya nggak ada PC, di handphone pun bisa, tapi pakai browser ya, pakai browser itu. Nah saya nggak nyaman nih di handphone nih, saya nggak nyaman, tapi saya nafsu untuk money management saya nih, karena udah kena yang nomor 1 nomor 2-nya udah nggak bener, kena lah di nomor 3 ini nih juga nih, nggak nyaman. Saya main tarik garis, saya nggak ngeliat zoom, kayak nggak ngeliat gesernya lagi, malah naik terus dia, malah tanpa money management, tinggal 3.000, nggak masalah. Jadi pelajaran untuk kita semua jadi teman-teman ya. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Toh ini juga turnamen ya teman-teman ya. Ini turnamen di mana turnamen ini tidak menggunakan uang asli. Oke, uang yang kita punya, uang real, selalu di account real. Jadi nggak mempengaruhi itu. Kalau misalnya teman-teman pengen turnamen, kalau saya pribadi di turnamen ini saya sembari belajar juga untuk tes mental ya teman-teman ya, tes mental saya untuk open posisi besar-besar gitu teman-teman. Kalau yang tadi open posisi besar itu memang saya sebenarnya sudah biasa kayak gitu kalau di turnamen, tapi analisanya yang salah tadi analisa saya berantakan karena tadi yang balik lagi money management saya udah nggak benar. Yang kedua, saya udah ngerasa nggak nyaman tapi saya paksain. Oke, itulah. Jadi ya pesan lah buat teman-teman, peringatan buat saya juga sekali lagi, mungkin nextnya kita akan perbaiki sama-sama. Dan ini saya tahan di $3.000 ini, saya tahan karena saya juga pengen trading, saya juga pengen main turnamen lagi. Saya nggak akan saya habiskan sekarang, mungkin kalau di H-1 saya akan totalitas gitu teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang mau daftar mau dapat free pass turnamen, teman-teman bisa ikutin video sebelumnya tentang pendaftaran bagaimana caranya, atau teman-teman bisa klik link yang ada di bawah ini, ikutin aja langkah-langkahnya seperti apa. Pokoknya setelah klik di bawah ini, daftar, isi data dirinya teman-teman, daftarlah intinya. Setelah itu copy ID teman-teman ke kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa dapat free pass turnamen plus dapat $5. Nah, kalau daftar free pass turnamen, teman-teman juga harus bilang ID teman-teman. Pengen daftar turnamen apa, bilang gitu ya. Nah, untuk turnamen yang kayak gini nih, Oktoberan ini turnamen yang bergengsi ya teman-teman ya, cukup bergengsi, hadiah yang sangat besar. Itu diadakan per bulan. Mungkin nanti namanya November apa, Desember apa, itu ada per bulan, setiap bulan selama 1 bulan penuh. Itu ada turnamen, hadiah sangat besar. Dan kebetulan yang saya tahu sampai sekarang orang Indonesia itu belum ada yang mencapai 30 besarnya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman bisa menjadi salah satu dari yang lain itu ya, 30 besar itu teman-teman ya. Ya semoga aja bisa.
Nanti karena saya juga di sini juga lagi ngejar itu bisa mengharumkan nama Indonesia ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa sama-sama saling support buat hal itu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman sebelum terakhir deh, masih ada dua lagi. Ini sebelum terakhir, kalau teman-teman pengen daftar udah tadi. Kalau teman-teman pengen belajar forex atau udah bisa forex, cuman pengen dapat signalnya, teman-teman bisa langsung masuk ke grup fanpage-nya di Trading Signal Indonesia ya. Nah itu di Trading Signal, nanti saya tulisin di bawah sini kayak gimana ininya, tulisannya bisa tulisin. Dan yang terakhir beneran, gunakanlah uang bebas untuk trading. Jangan lakukan trading seperti saya barusan, karena saya barusan adalah cerminan yang tidak baik. Mulai dari manajemen yang tidak baik, mulai dari emosi yang tidak stabil, dan yang terakhir adalah ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanan itu harus tetap dijaga ya. Pokoknya psikis untuk trading tetap harus tetap dijaga. Jangan sampai seperti saya yang barusan ya teman-teman ya. Pokoknya gunakan uang bebas. Habis itu juga money management yang baik. Nah, kalau misal teman-teman mikir trading dengan akun kecil itu tidak bisa, jangan salah. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Bisa belajar teman-teman di situ. Oke, mungkin itu aja pesan dari saya. Mungkin sekian dulu dari video ini. Semoga bermanfaat, walaupun kita tidak profit, walaupun kita minusnya banyak, tapi nggak apa-apa lah, itu jadi pelajaran buat kita. Semoga esok lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Akhir kata, salam.